Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barul Ulum dari Prodi S1 Pendidikan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Selama 20 sampai 25 menit ke depan, saya akan menyampaikan pendapat saya tentang teori dan materi strategi pembelajaran, yang dimana sekaligus ini adalah tugas dari mata kuliah strategi dan model pembelajaran. Sebelumnya saya ingin menyampaikan puji dan syukur saya pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayah yang berlimpah, saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi dan teori saya tentang strategi pembelajaran ini. Langsung saja masuk ke materi. Jadi, strategi pembelajaran adalah model atau metode yang digunakan para pengajar, entah itu guru atau dosen, untuk menyampaikan materi, teori atau pembelajaran kepada siswa, mahasiswa atau orang-orang diajarnya. Contohnya seperti guru SD yang menggunakan metode pembelajaran berbeda dengan guru SMA atau para dosen, karena guru SD itu masih menggunakan metode pembelajaran yaitu belajar sambil bermain, terutama pada guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih menggunakan metode belajar sambil bermain agar siswa yang diajar tidak cepat jenuh atas materi yang diberikan. Untuk guru SMP sendiri, dia sudah menggunakan metode pembelajaran yaitu mulai fokus untuk menyampaikan materi dengan menggunakan sedikit ice breaking atau cara-cara tertentu agar siswanya tidak cepat jenuh. Tapi berbeda dengan guru SD. Jika guru SD itu banyak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, guru SMP sudah mulai sedikit fokus pada pembelajaran. Begitu juga dengan guru SMA. Guru SMA justru jika guru SMA itu tidak menggunakan metode belajar sambil bermain, tapi sudah fokus pada mode atau metode belajar. Mungkin sedikit ice breaking perlu digunakan untuk SMA. Dan guru dan pengajar perkuliahan atau dosen itu sudah mulai atau bukan sudah mulai, tetapi sudah menggunakan metode belajar secara metode belajar atau berdiskusi. Jadi kebanyakan dosen itu menggunakan metode belajar sambil berdiskusi kepada mahasiswa, bukan hanya memberikan materi yang satu arah. Misalnya hanya dosen saja yang memberikan materi, tetapi yang diajar atau mahasiswa itu diam. Tetapi guru dan mahasiswa itu saling memberikan tanggapan satu sama lain, yang artinya itu sudah bukan lagi metode belajar sambil bermain. Itu contoh. Balik ke topik, strategi pembelajaran adalah metode yang digunakan para pengajar yang tadi itu. Seperti Fakultas FKIP atau Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu adalah calon-calon pengajar, calon guru, calon dosen, yang pada intinya adalah calon pengajar
yang harus bisa memahami strategi pembelajaran dan juga harus mempunyai strategi pembelajaran yang harus bisa disesuaikan oleh ruang lingkupnya sendiri. Entah itu untuk mengajar SD, SMP, SMA, atau mahasiswa. Jadi peran guru dalam materi strategi pembelajaran itu sangat penting. Guru itu harus memiliki sifat yang fleksibel terhadap mahasiswanya atau terhadap siswanya. Guru itu harus mempunyai kemampuan berbicara di depan umum agar siswanya dapat menjadikan guru atau pengajarnya itu sebagai role model atau sebagai contoh. Karena sikap guru terhadap siswa atau terhadap mahasiswa adalah suatu cerminan bagi siswa atau mahasiswanya sendiri. Karena ada peribahasa guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari. Maka dari itu sikap dan sifat guru itu sangat penting untuk dikelola oleh pengajar tersebut, pengajar itu sendiri. Salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh guru yaitu menyampaikan pelajaran dengan cara efisien dan efektif, juga untuk memilih strategi pembelajaran yang sesuai. Guru harus bisa memberikan konsep yang terarah, terukur, dan jelas agar siswanya atau yang diajarnya mampu memahami materi dengan baik dan benar. Selain itu, guru juga atau pengajar juga harus mempunyai metode pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang sesuai. Strategi pembelajaran itu bisa dilakukan dengan efektif apabila terjadi interaksi antara siswa dan pengajar, atau pengajar dengan yang diajar, agar materi yang diberikan itu tidak berbelok ke sana sini atau memberikan dua arah pembelajaran, seperti halnya mahasiswa dengan dosen. Contohnya seperti dosen memberikan materi dan siswa memahami sambil menanggapi materi yang diberikan oleh dosen, seperti itu. Pada dasarnya strategi pembelajaran itu memiliki beberapa tahapan. Contohnya seperti pendekatan, metode pembelajaran, penetapan kriteria guru terhadap siswa atau pengajar terhadap yang diajar. Selain itu, strategi pembelajaran atau model strategi pembelajaran itu memiliki beberapa konsep. Contohnya seperti pengajar memberikan kesempatan kepada siswa atau mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan pribadinya atau kemampuan individunya, karena setiap individu atau setiap pribadi itu memiliki kemampuan yang berbeda. Contohnya seperti atlet dan non-atlet, mereka mempunyai kepribadian dan kemampuan yang berbeda atau kebiasaan yang berbeda. Seperti atlet saat berlatih di salah satu cabur, atau seperti atlet waktu sejak dini ada yang namanya identifikasi bakat. Identifikasi bakat itu memberikan kepada seseorang atau kepada anak-anak yang
memiliki bakat tertentu untuk mengembangkan suatu bakat, mengembangkan bakat yang dimiliki di dalam dirinya. Identifikasi bakat itu berfungsi untuk menyeleksi siswa atau calon atlet agar bisa menentukan atau memilih suatu cabur yang lebih menonjol. Selain itu, di dalam pendidikan ada siswa yang memiliki kemampuan di dalam pembelajaran tertentu. Seperti siswa yang menonjol dalam pelajaran matematika, bahasa Indonesia atau PKN, yang kedepannya akan berpengaruh bagi masa depan mereka. Selain metode atau strategi yang tadi, ada juga metode atau strategi yang digunakan dalam berkelompok seperti 2 atau 4 orang untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kelompok tersebut bertugas atau mempunyai tujuan yang sama, yaitu membentuk suatu materi atau suatu tugas yang dimana dalam materi tersebut memiliki fakta-fakta atau kebenaran yang harus dicari bersama. Itu sebagai contoh yang kedua. Contoh yang ketiga kurang lebih sama seperti contoh yang kedua. Siswa atau mahasiswa diberikan kesempatan untuk berkelompok. Tugasnya adalah mengerjakan suatu proyek, atau kita ambil contoh untuk mengerjakan miniatur. Dalam kelompok diberikan individu atau orang sebanyak 5-6 orang untuk mengerjakan proyek tersebut, yang dimana mahasiswa diberikan waktu tertentu agar mereka dapat berpikir kritis bagaimana cara mereka mengerjakan proyek tersebut agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, itu ada 3 contoh yang saya berikan sebagai pendapat saya. Strategi pembelajaran sendiri memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah siswa atau mahasiswa diharapkan mampu untuk mengelola suatu konsep dalam suatu pembelajaran, karena pengajar atau guru bukan alat untuk mengelola suatu materi atau teori secara benar. Seorang guru atau pengajar juga terkadang memberikan materi yang sedikit tidak bisa diterima kebenarannya. Jadi mahasiswa atau siswa itu diharapkan mampu berpikir kritis untuk dapat memahami atau mencari fakta atau kebenaran dari materi yang diberikan oleh pengajar. Selain itu, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui lingkungan, entah itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, atau lingkungan di rumah, yang dapat membantu mereka untuk memandang dirinya sebagai individu yang mampu atau berguna. Selain itu, seorang pengajar juga penting untuk memahami suatu konsep atau strategi pembelajaran yang diberikan, karena setiap individu atau setiap siswa itu memiliki karakteristik, sifat, sikap, background, dan masalah yang berbeda. Jadi seorang pengajar harus bisa menyesuaikan strategi pembelajaran yang diberikan agar semua siswa bisa memahami materi yang diberikan, tidak hanya satu siswa. Karena terkadang
mungkin ada beberapa guru atau pengajar yang bodoh amat ternyata terhadap background atau masalah siswa. Hal itu berpengaruh besar kepada pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Entah siswa menjadi bosan, atau menjadi malas, atau apapun itu. Intinya seorang pengajar harus bisa menyesuaikan strategi pembelajaran yang diberikan agar semua siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Selain itu, cara untuk memberikan materi pembelajaran yang baik adalah dengan cara melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi di dalam metode ini siswa dapat lebih memahami atau memperhatikan materi dengan baik karena siswa itu dilibatkan dalam suatu proses pembelajaran. Selain itu, siswa juga merasa dia berperan dalam proses pembelajaran itu, tidak hanya sebagai bahan pendengar, tetapi sebagai bahan contoh atau acuan terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Selain itu, teknologi itu juga dapat digunakan sebagai proses pembelajaran karena pada saat ini teknologi itu sudah sangat berkembang. Jadi mau tidak mau proses pembelajaran itu harus melibatkan teknologi. Contohnya seperti yang saya lakukan saat ini dengan menggunakan rekaman atau video untuk mengeluarkan teori saya tentang strategi pembelajaran. Selain itu juga dapat kita ambil contoh dengan aplikasi Zoom atau Google Meet. Itu juga menggunakan teknologi sebagai bahan proses pembelajaran yang bisa dikatakan aplikasi yang sangat berguna pada saat ini. Bahkan dengan jarak yang jauh, para pengajar dan para yang diajar atau siswa itu dapat memberikan materi dan tanggapan satu sama lain walaupun tidak bertatap muka. Dari aplikasi tersebut juga pengajar yang diajar dapat memberikan umpan balik terhadap teori atau materi yang diberikan. Dengan cara itu mahasiswa bisa lebih produktif atau bisa lebih aktif dalam berbicara, karena terkadang siswa atau mahasiswa itu malu untuk berbicara di depan umum, tapi berani berbicara dalam konteks tidak bertatap muka secara langsung. Selain teknologi, seorang pengajar juga harus mengerti dan harus mampu memberikan motivasi, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung, pada mahasiswa atau siswa yang diajarnya. Kita juga harus mencari tahu background atau latar belakang siswa itu seperti apa. Entah itu ada yang siswa kekurangan dalam hal materi, contohnya seperti ekonominya kurang, atau lingkungan keluarganya atau lingkungan di rumahnya itu kurang baik. Itu juga dapat berpengaruh terhadap berkembangnya pemahaman siswa terhadap strategi pembelajaran. Jadi tugas seorang pengajar adalah memberikan motivasi dan dukungan secara penuh terhadap siswa, tetapi dengan catatan memahami keadaan siswa tersebut. Jadi tidak bisa satu siswa motivasinya itu disamakan dengan siswa lain. Contohnya seperti ada siswa yang termotivasi karena mereka sekolah agar mendapatkan uang saku. Itu salah satu motivasi.
Yang kedua, ada siswa yang mau sekolah atau belajar karena ingin memang mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk membanggakan kedua orang tuanya. Selain itu ada juga siswa yang mau sekolah atau melakukan proses pembelajaran untuk atau karena dia memikirkan masa depan atau memahami keadaan orang tuanya. Seperti orang tuanya sering bercerita atau memberi arahan kepada dia di rumah bahwa pendidikan itu penting untuk masa depannya dia. Karena dengan pendidikan zaman sekarang itu, pendidikan itu dinomorsatukan. Contoh seperti pegawai Indomaret atau atasan Indomaret atau CEO Indomaret. Itu saya pernah mendengar dari dosen saya bahwa ada seorang mahasiswa yang bekerja sebagai kasir Indomaret dan dia memang melakukan perkuliahan sambil bekerja di Indomaret itu sebagai kasir Indomaret. Lalu dia mendapat kabar bahwa kantor Indomaretnya yang di cabangnya dia itu sedang mencari anggota untuk menjadi atasan di kantor tersebut atau bagian atas tersebut. Nah, sedangkan si mahasiswa yang bekerja ini dia memilih untuk memutuskan perkuliahan karena memang merasa sudah bisa menghasilkan uang dari bekerja sebagai kasir Indomaret. Sedangkan dia sedang mengejar untuk menjadi atasan di Indomaret tersebut, dan syarat utama untuk menjadi atasan Indomaret tersebut adalah menjadi sarjana atau menjadi S1 terlebih dahulu. Nah, dengan begitu karena dia telah memutuskan perkuliahannya, jadi dia tidak bisa mendapatkan atau menjadi atasan di Indomaret tersebut, hanya bisa menjadi kasir. Itu merupakan contoh motivasi siswa atau mahasiswa. Oleh karena itu, seorang pengajar penting, wajib hukumnya malah, untuk memahami atau memberikan motivasi terhadap siswa atau mahasiswa yang diajar. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, karena kemampuan saya untuk berbicara juga masih terbata-bata atau terbelit-belit. Dan yang saya tahu, materi strategi pembelajaran itu masih banyak, tapi yang bisa saya sampaikan mungkin hanya segitu dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesempatan lebih, mungkin saya masih bisa berteori atau bermateri di sini untuk menyampaikan materi saya atau pendapat saya tentang strategi pembelajaran atau tentang materi-materi yang lain. Karena saya sadar bahwa strategi pembelajaran itu tidak hanya segini,